Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu ISPA. Definisi ISPA: infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai hidung sampai alveoli, termaksud anaksannya, sinus, rongga telinga tengah atau pleura. WHO 2011, ISPA merupakan penyakit umum yang terjadi pada masyarakat dan sering dianggap biasa atau tidak membahayakan. ISPA adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah, biasanya menular yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala sampai penyakit yang parah dan mematikan. Tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan dan faktor pejamu. Sekelompok penyakit yang termaksud ISPA adalah pneumonia, influenza, dan pernapasan syncytial virus atau RSV. Infeksi saluran pernapasan dari akut disebabkan oleh virus atau bakteri. ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. ISPA meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari pada organ pernapasan berupa hidung sampai gelembung paru, beserta organ-organ di sekitarnya seperti sinus, ruang telinga tengah, dan seliput paru. ISPA adalah radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi jasad rennik, bakteri, virus, maupun rickettsia, tanpa atau disertai radang parenkrim paru. Epidemiologi infeksi saluran pernapasan atau ISPA secara global cukup tinggi dan dilaporkan sebagai salah satu diagnosis penyakit akut yang paling sering ditemukan. Dilaporkan bahwa ISPA lebih sering ditemukan pada kelompok usia 0 sampai dengan 4 tahun, yaitu 392 per 1000 populasi di Indonesia. Insidensi tertinggi dilaporkan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan juga Jawa Timur. Gejala ISPA biasanya muncul dengan cepat, yaitu dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Tanda dan gejala ISPA seperti batuk, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, pilek, sakit telinga, dan juga demam. Adapun gejala ISPA berdasarkan keparahannya. Yang pertama, gejala ISPA ringan seperti batuk, serak, pilek, demam, suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Yang kedua, gejala ISPA sedang seperti pernafasan terasa lebih cepat, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, tenggorokan berwarna merah, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai campak, telinga sakit dan mengeluarkan nanah dari lubang telinga, pernafasan berbunyi seperti mendengkur. Yang ketiga, gejala ISPA berat seperti bibir dan kulit membiru, kesadaran menurun, pernafasan berbunyi seperti mendengkur, dan pasien tampak gelisah. Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba, tenggorokan berwarna merah. Patofisiologi terjadinya infeksi saluran pernafasan atas atau biasa sering disebut dengan ISPA adalah invasi patogen sehingga terjadinya reaksi inflamasi akibat respon imun. Penyakit yang termaksud ISPA adalah rinitis, sinusitis, faringitis, epitotitis, dan laringitis. ISPA melibatkan invasi langsung mikroba ke dalam mukosa saluran pernafasan. Inokulasi virus dan bakteri dapat ditularkan melalui udara, terutama
jika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Setelah inokulasi, virus dan bakteri akan melewati beberapa pertahanan saluran nafas, seperti barier fisik, mekanis, sistem imun, humoral, dan seluler. Barier yang terdapat pada saluran nafas adalah rambut-rambut halus yang terdapat pada lubang hidung yang akan menfiltrasi patogen, lapisan mukosa, struktur anatomis persimpangan hidung posterior ke laring, dan sel-sel silia. Selain itu, terdapat pula tonsil dan adenion yang mengandung sel-sel imun. Secara umum, efek dari pencemaran udara terhadap pernafasan dapat menyebabkan pergerakan silia hidung menjadi lambat dan kaku, bahkan dapat berhenti sehingga tidak dapat membersihkan saluran pernafasan akibat iritasi oleh bahan pencemar. Produksi lendir akan meningkat sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernafasan dan makrofag di saluran pernafasan. Akibat dari dua hal tersebut akan menyebabkan kesulitan bernafas sehingga benda asing tertarik dan bakteri tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan. Hal ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran akut. Virus yang masuk saluran pernafasan akan merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan. Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering. Kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernafasan menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran nafas sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang lebih normal. Rangsangan cairan yang berlebihan tersebut menimbulkan gejala batuk. Adapun faktor resiko dari penyakit ISPA, yang pertama agen, yang kedua host atau pejamu, dan yang ketiga lingkungan. Pada poin yang pertama agen, pada penyakit infeksi saluran pernafasan, proses infeksi dapat mencakup saluran pernafasan atas atau bawah atau bahkan kedua-duanya. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, fungi, atau protozoa. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan mikrovirus yang termaksud di dalamnya adalah virus influenza. Dan yang poin kedua, host atau pejamu. Pada penyakit ISPA adalah manusia yang terdiri dari 4 aspek, yaitu jenis kelamin, usia, status gizi, dan pendidikan. Pencegahan adalah cara terbaik dalam menangani ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Berikut adalah beberapa pola hidup higienis yang bisa dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap ISPA. Yang pertama adalah mencuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, hindari menyentuh bagian wajah, terutama mulut, hidung, dan mata dengan tangan, agar kita dapat terlindungi dari penyebaran virus dan bakteri. Yang ketiga adalah hindari merokok. Yang keempat, perbanyak konsumsi makanan kaya serat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, ketika Anda bersin, pastikan menutupnya dengan tisu atau dengan tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yang keenam, jangan lupa berolahraga secara teratur, juga bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan infeksi. Semakin kita sering berolahraga, maka semakin kecil pula juga risiko tertular penyakit ISPA. Berikutnya adalah pengobatan. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan kepada penderita ISPA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pneumonia berat itu dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik, parenteral, oksigen, dan sebagainya. Yang kedua, pneumonia diberi obat antibiotik cotrimoxazole peroral. Yang ketiga,
bukan pneumonia tanpa pemberian obat antibiotik. Hanya diberikan perawatan di rumah untuk batuk dapat digunakan. Obat batuk tradisional atau obat batuk lain yang tidak ada zat yang merugikan seperti kodein, dextromethorphan, dan antihistamin bila dengan diberikan obat penurun panas, yaitu paracetamol. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit ISPA. Rumah sehat menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial budaya, bukan untuk hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan. Menurut persyaratan penyehatan rumah yang tertera pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 menjelaskan bahwa yang pertama, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Yang kedua, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Yang ketiga, kesehatan perumahan adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah. Yang keempat, prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kelima, sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomis, sosial, dan budaya. Menurut Ditjen Cipta Karya, komponen yang harus dimiliki rumah sehat adalah yang pertama, fondasi yang kuat, yang kedua, lantai kedap air dan tidak lembab, yang ketiga, memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari. Yang keempat, dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap. Yang kelima, langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari. Yang keenam, atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari. Memenuhi kebutuhan psikologis, mencegah penularan penyakit, dan mencegah terjadinya kecelakaan menurut Kasjono pada tahun 2011, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, ventilasi, gangguan cukup atau kebisingan, dan terdapat tempat bermain untuk anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis antara lain aman dan nyaman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih bebas dari kehidupan serangga atau vektor. Yang keempat, mencegah terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Termasuk dalam persyaratan ini antara lain bangunan yang kokoh, terhindar dari bahaya kebakaran, tidak menyebabkan keracunan gas, terlindung dari kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Kesehatan yang dapat dilakukan dalam masyarakat mengenai infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa dikenal dengan penyakit ISPA. Edukasi ISPA adalah menjaga kesehatan tubuh melalui makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan dan vaksinasi. Edukasi pasien ISPA, di mana pada edukasi kali ini dilakukan guna menghindari penularan kepada orang lain. Meminta pasien untuk menutup mulut dan hidung ketika bersih, yang kemudian segera dibuang tisu yang telah digunakan tersebut. Selain itu, pasien diminta untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir dan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Pada pasien difteri, pasien
Sebaiknya tetap tinggal di rumah setidaknya selama 48 jam setelah terapi antibiotik dimulai. Kemudian pada pasien pertusis, sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 5 hari. Penggunaan vaksin untuk mencegah penyakit ispa seperti difteri, pertusis, HIV, dan influenza. Vaksin-vaksin tersebut dapat menurunkan angka insidensi penyakit ispa pada anak. Penggunaan suplementasi vitamin D juga dapat mencegah infeksi saluran pernapasan dan dapat meningkatkan imun tubuh. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.